Hai, perkenalkan, nama saya Felicia Tandrian, program studi Sistem Informasi dari kelas SIA Sore. Dalam video ini, saya akan mewawancarai 5 narasumber dari agama yang berbeda untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kerukunan agama di Indonesia. Mari kita mulai. Terima kasih Aci telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelum memulai, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julina, saya beragama Buddha. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya umat beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Priscilla Putri, saya beragama Kristen. Dikenalkan, nama saya Disela, saya beragama Buddha. Perkenalkan, nama saya Dareni, saya beragama Islam. Baik, terima kasih ya atas perkenalannya. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Cici mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Cici, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Cici dengan agama lain di Indonesia? Kalau menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini sejauh ini sudah cukup baik ya. Walaupun di Indonesia ini cukup agama dan keyakinannya banyak yang berbeda-beda. Masyarakatnya semua masih bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, untuk ukuran skalanya menurut saya sih 80/100. Tentunya masih bisa lebih baik lagi jika rasa toleransi dan saling menghargai itu terus ditingkatkan. Sedangkan untuk umat Buddha sendiri, hubungannya dengan agama lain juga sudah baik. Di lingkungan saya contohnya ini, kami saling menghormati dan bergaul seperti biasa tanpa mempermasalahkan perbedaan agama tersebut. Menurut saya antar umat beragama kita di Indonesia ini cukup baik, di mana kita saling menghargai perbedaan. Dari skala 1 sampai 100 menurut saya skalanya di 80, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Di lingkungan sekolah kita juga ada diajarkan, dan di lingkungan sekitar rumah kita. Menurut saya, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup terbuka terhadap perbedaan keyakinan. Kalau disuruh memberi nilai, saya beri 70 dari 100. Untuk agama saya sendiri, agama Kristen, hubungan dengan agama lain itu cukup baik. Kami tetap saling menyapa, bergaul, dan menjaga toleransi antara sesama beragama. Kalau menurut saya sih, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik ya. Meskipun kita berbeda keyakinan, masyarakat juga saling hidup berdampingan dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya kasih nilai sih, saya kasih sekitar 75 sampai 100%. Menurut saya sih sudah cukup oke ya, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Terutama dalam hal saling memahami dan saling menghargai antar perbedaan. Untuk umat Buddha dengan agama lain, sejauh ini yang saya rasakan hubungannya sudah cukup baik. Di lingkungan saya juga saya merasa umat beragama dan umat lainnya saling menghormati dan bergaul dengan normal tanpa melihat adanya perbedaan. Menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia ini cukup baik. Untuk skalanya juga 85% dari 100. Soal kondisinya itu mungkin lebih ke berhubungan baik lah sesama ataupun antar agama. Itu aja. Pertanyaan kedua, dalam ajaran agama Cici, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dalam ajaran agama Buddha, kita ada metta yang artinya cinta kasih, dan karuna yang berarti belas kasihan. Nah, di dalam Dhammapada juga ada disebutkan nahi verena verani, yang artinya kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Jadi semua umat agama Buddha diajarkan untuk hidup damai, saling menghormati dan tidak memusuhi orang lain meskipun kita berbeda keyakinan. Di dalam Al-Quran yang telah kami pelajari, di mana salah satu ayat berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ kita diajarkan bahwasannya kita untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Kalau dalam agama saya sendiri, agama Kristen, saya diajarkan untuk saling mengasihi dan menghargai sesama.
di mana terambil dari Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi menurut saya kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara meskipun berbeda agama dan keyakinan. Kita diajarkan untuk hidup penuh kasih dan menghormati sesama. Ada ajaran yang berbunyi Sabe Sata Bhagavato Sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dari ajaran itu kita diajarkan untuk hidup damai dan menghargai setiap orang tanpa melihat adanya perbedaan agama. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk saling menghormati dan berbuat baik kepada semua. Di Al-Quran, surah Mumtahana ayat 8 disebutkan Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi menurut saya umat Islam yang kita diajarkan untuk bersikap adil, menghargai orang lain dan hidup rukun meskipun berbeda agama. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Supaya suasananya bisa tetap harmonis, kita harus saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Selain itu penting juga ya untuk membiasakan hidup toleransi sejak kecil, supaya ketika kita sudah dewasa, kita bisa hidup rukun dan menghormati orang lain meskipun agamanya beda. Menurut saya kuncinya dalam harmonis dalam antar umat beragama itu yang pertama saling menghargai. Di saat teman-teman kita yang non muslim, kita menghargai bagaimana cara mereka beribadah, cara mereka memberikan pandangan mereka seperti itu. Menurut saya yang penting itu kita mau bergaul dan tidak membatasi diri hanya bergaul dengan yang seagama saja. Kalau kita saling berinteraksi dan saling bantu dalam kegiatan lingkungan, hubungan antar warga negara mungkin akan lebih baik. Menurut saya yang penting kita saling menghormati dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan agama. Kalau sering ikut kegiatan lingkungan atau saling membantu saat dibutuhkan, hubungan antar sesama pun juga akan semakin akrab dan harmonis pastinya. Menurut saya yang penting kita saling menghormati walaupun berbeda agama. Kalau ada kegiatan di lingkungan, ya kita bagus berpartisipasi, kayak ikut gotong royong, menjaga sesama antar warga biar makin dekat, erat. Jadi gitu, jangan terpancing emosi atau berkomentar jahat tentang orang lain. Pertanyaan keempat, menurut pendapat Cici, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Yang penting kita harus saling menjaga ucapan dan sikap kita supaya tidak menyinggung orang lain. Kita juga harus saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Kalau jika semua orang bisa melakukan itu, maka hubungan antar umat beragama akan tercipta damai dan rukun. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia, menurut saya kita harus saling menghormati dan menjaga ucapan kita agar dapat hidup berdampingan. Menurut saya yang paling penting kita saling menghormati dan tidak melakukan hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Kita juga menghargai keyakinan dari agama lain dan cara ibadah orang lain. Selain itu, kalau bisa saling membantu tanpa membedakan agama, itu juga termasuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Menurut saya, kerukunan bisa terjaga kalau kita saling menghormati dan tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain. Yang penting tetap menjaga sikap dan saling memahami. Karena pada dasarnya kita semua itu saling berdampingan di lingkungan yang sama. Menurut saya, ya yang nomor satu harus saling menghargai, menghormati satu sama lain, jaga ucapan maupun sikap yang menyinggung orang lain. Kalaupun ada perbedaan, itu lebih baik kita diskusikan atau bermusyawarah. Yang kelima, menurut pendapat Cici, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah punya peran yang sangat penting ya dalam menjaga kerukunan, terutama kerukunan dalam beragama. Pemerintah harus bersikap adil kepada semua umat beragama dan membantu menciptakan suasana yang damai. Kalau misalnya ada konflik nih atau salah paham, pemerintah juga perlu menjadi penengah agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar. Menurut saya peran pemerintah sangat penting dalam membangun
kerukunan antar umat beragama dengan memfasilitasi kegiatan beribadah agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan nikmat. Pendapat saya, pemerintah harusnya bersikap adil ke seluruh agama yang ada di Indonesia, di mana pemerintah harusnya menjadi penengah kalau ada masalah tentang yang berkaitan dengan perbedaan agama. Selain itu, pemerintah juga perlu mengajarkan pentingnya toleransi sejak dini, misalnya lewat pendidikan yang ada di sekolah. Yang paling penting juga, pemerintah harus memastikan semua warga negara bisa beribadah dengan aman dan tentram. Menurut pendapat saya, pemerintah perlu bersikap adil kepada semua agama dan menjaga supaya masyarakat tetap hidup rukun. Selain itu, pemerintah juga bisa mengadakan kegiatan yang mempererat hubungan antar umat beragama. Kalau terjadi konflik pun, pemerintah harus cepat langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikannya. Kalau menurut saya, pemerintah seharusnya bisa merangkul semua golongan karena kan masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda. Selain itu juga pemerintah juga bisa memberikan edukasi atau seminar tentang keagamaan kepada masyarakat. Demikian rangkaian wawancara dengan 5 narasumber dari agama yang berbeda mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Dari wawancara ini kita dapat belajar bahwa toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan merupakan kunci terciptanya kehidupan yang harmonis. Saya mengucapkan terima kasih kepada 5 narasumber yang telah berpartisipasi. Saya Felicia Tandrian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.